Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini renungan diberi judul Komitmen Mengenal Tuhan. Saya mengambilnya dari kitab Hosea, pasal yang ke-6 ayat ke-3. Dikatakan demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, apakah saudara termasuk yang merasa kurang diberkati? Usaha saudara mentok, tidak bisa berjalan lagi. Relasi hancur, ekonomi terpuruk, studi mengecewakan, misalnya untuk yang masih sekolah. Yakobus mengingatkan kita bahwa ini ada bahaya salah kaprah, saudara. Bahaya berdoa dengan giat tapi tidak menerima apa-apa, karena mereka salah berdoa, ingin semua memuaskan nafsu dikabulkan Allah. Di Yakobus 4 ayat 3. Inilah para pengikut Kristus yang masih ingin keinginan duniawinya dipuaskan. Doa jadi paksaan kepada Tuhan untuk mengabulkan keinginan. Bahkan untuk yang dalam pelayanan, bukan berserah pada Tuhan untuk ditempatkan di mana, tapi memilih. Saya di sini Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya bukan sebuah kerendahan hati untuk ditempatkan dimanapun Tuhan mau. Saudara, keinginan yang mengarah pada berhala-berhala ini harus disadari ya. Masalah kecanduan juga terhadap aktivitas tertentu ini banyak menghinggapi anak-anak muda kita belakangan. Kebiasaan negatif juga yang dianggap wajar untuk orang yang lebih dewasa. Obsesi berlebihan, tindakan salah tapi tidak diatasi karena bergantung pada orang lain. Semua hal itu saudara harus dibawa ke hadapan Tuhan, kemudian ditolak dalam nama Tuhan Yesus, supaya tidak terjerumus lagi kita ke dalamnya. Allah menanam perkataan dalam mulut Hosea, kenali Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, seperti dikatakan Nas tadi ya. Nah, keinginan mengenali yang timbul sebagai kesadaran bukan paksaan. Maka kalimatnya, mari mengenal Tuhan, bukan kamu harus mengenal Tuhan. Ini seperti perumpamaan Tuhan Yesus, orang yang hatinya sudah bersih tapi tidak mengisi dengan pengenalan akan Allah, membuat iblis leluasa menjerumuskan dia kembali. Kita ingat itu di Matius 12 ayat 45. Sehingga murid Kristus harus punya kebiasaan-kebiasaan baru yang menjadi wujud mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Sebab jalan keluar yang paling tepat hanya datang dari Sang Gembala Agung. Seperti pujian tadi saudara dan seperti pernyataan Allah kepada Hosea, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mengenal Allah akan ditolong dari kesulitan. Pertolongan dari Tuhan datang seperti fajar yang menggantikan malam itu. Kebutuhan kita dicukupkan seperti tanah mendapat air hujan akhir musim yang membuat tanah siap ditanami kembali. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, kami mau lebih sungguh mengenal Tuhan.
Dan kami mau melepaskan keterikatan-keterikatan yang membuat kami semakin jauh dari Engkau. Biarlah kami bisa melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakui bahwa ada banyak hal-hal yang mungkin kami tutupi, mungkin orang lain tidak tahu, tapi kami mau membawanya pagi ini di hadapan Tuhan. Kami mau melepas itu semua Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang lihat kerinduan hati kami yang paling dalam itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.